Assalamualaikum. Ini takut ada yang salah sangka ya. Kemarin pas membahas stem cell fasting, ada sih memang saya sebutkan bahwa salah satu cara untuk ngencengin kemunculan stem cell itu kalau orang extended fasting kelasnya 40 sampai 120 jam. Tapi itu tuh bukan rekomendasi medis atau apa. Itu sekedar reportase saja menginfokan temuan dari para peneliti di Amerika sana. Terus ya, kalau ditanya lagi pendapat pribadi, perlu apa enggak orang extended fasting sampai 48 jam kayak gitu? Jawaban saya kalau secara ilmiahnya merujuk ke sana ke sini, itu aslinya saya nggak tahu ya. Cuma kalau dari feeling pribadi saya, untuk diri saya sendiri, itu rasanya kurang perlu. Sekali lagi, ini untuk saya pribadi, bukan rekomendasi untuk siapa-siapa. Alasannya apa? Macam-macam. Tapi di akhir-akhir video ini nanti saya sharing ide ya. Hal yang lebih bagus daripada extended fasting yang kelasnya 2 hari lebih kayak gitu. Alasan bercandanya kayak gini nih, ilustrasinya di Surabaya sana gitu ya. Setelah ada jembatan Suramadu, masih make sense apa enggak sih kalau kita nyebrang naik ferry? Nah, untuk kondisi tertentu mungkin masih make sense, tapi secara umum itu kurang perlu. Malah nggak efisien kan ya. Nunggu dulu jadwal ferry, berduyun-duyun naik ke ferry, terus nyebrang di laut, jalannya pelan-pelan lagi. Nah gitu berduyun-duyun lagi untuk turun, dan seterusnya. Apalagi kalau nyebrangnya itu bukan pakai ferry, bukan pakai jembatan, tapi malah berenang sisan. Untuk menempa prajurit marinir supaya jadi tangguh itu mungkin masih make sense. Tapi kalau bicara keamanan, kenyamanan, dan efisiensi, itu skornya ambiar semua. Anggap nggak sih kalau pakai metafora kayak gitu? Yuklah, pakai jawaban yang lebih gamblang. Alasan pertama, kenapa saya tidak mau extended fasting yang kelasnya 48 jam atau lebih, itu alasan spiritual. Sebagai muslim yang standar-standar aja, kalau menurut keyakinan saya, puasa itu yang terbaik ya mengikuti pakem-pakem standar. Dan asumsi dasarnya orang muslim kelas standar kayak saya, kalau yang berat-berat itu untuk umat-umat terdahulu. Sedangkan untuk umat kekinian, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai ke sini, telah muncul syariah-syariah yang sifatnya jauh ringan untuk dipraktekin. Tapi secara benefit, itu bisa setara dengan yang berat-berat yang disyariahkan kepada umat-umat yang sebelumnya. Kalau diterusin soal ini, bisa jadi tausiah dan tempatnya bukan di sini. Alasan kedua, para pakar yang moderat itu menyimpulkan juga bahwa fasting itu adalah laku sehat jangka panjang. Dan untuk laku sehat jangka panjang seperti fasting, rada nggak lempeng logika kita kalau inginnya dapat hasil sekali jebret secara instan. Justru yang pendekatannya dikit-dikit lama-lama menjadi bukit, itu yang lebih lempeng, lebih sesuai dengan semangat jangka panjang itu tadi. Alasan lainnya, penelitian umum kita, Profesor Walter Longo sudah membuktikan bahwa untuk ngencengin autofagi dan stem cell itu bahkan pakai FMD, fast mimicking diet, itu udah bisa. Padahal FMD itu bukan puasa sungguhan, sekedar diet ketat semi puasa yang durasinya 5 hari dan bisa dipraktekin sesekali saja selama setahun. Penelitian Walter Longo itu terus dikonfirmasi oleh peneliti-peneliti MIT kemarin itu bahwa model FMD ini bisa, amat bisa untuk bikin stem cell meningkat, melimpah ruah, autofagi kenceng, healing rejuvenation, mantap. Testimoni dari beberapa penyintas kanker, saya udah pernah tonton juga. Ada yang pakai model FMD atau paling pol OMAD, itu udah bisa beneran jos dan rasanya jadi nggak perlu bersusah payah lebih dari OMAD yang sekitaran 20-24 jam itu. Di sisi lain, kalau dibablasin lebih lanjut, ya jadi 36 jam, 48 jam, atau lebih dari itu bukan tidak ada resikonya. Salah satu resiko besarnya itu muncul hormon-hormon stres yang berlebihan. Ada sih peneliti yang berargumen bahwa kemunculan hormon stres yang diakibatkan extended fasting itu beda dengan kondisi stres yang biasa. Karena adanya sinyal-sinyal survival, konon ada ahli yang meyakini walau hormon stresnya meninggi, proses healing dan penguatan tubuh itu tidak terhenti kayak kalau keadaan biasa, tapi bisa tetap kencang buat orang-orang yang extended fasting 48, 72 jam atau 120 jam atau berapa gitu. Bisa aja itu benar, tapi jeleknya hormon stres yang muncul berlebihan dan berkepanjangan itu bukan cuma kaitannya sama nyetop healing loh. Bagaimana kaitannya pada sinyal-sinyal elektrik di tubuh kita? Ada tuh buku yang lumayan terkenal, We Are Electric, bisa dicari di internet. Walau sinyal-sinyal persisnya kayak apa belum terpetakan, belum ada juga yang bisa menyangkal bahwa di tubuh kita banyak sinyal-sinyal elektrik dan banyak interaksi antara ion-ion bermuatan listrik. Nah, kalau itu keganggu, kita bukanlah kita lagi dan itu bisa ngeri situasinya walau alam. Gak cuma di situ, bagaimana kaitannya dengan psikis jangka panjang kita? Bagaimana kaitannya dengan 1001 proses biokimiawi yang lain? Itu pun gelap gulita belum pernah diteliti komprehensif.
Jadi demi amannya kalau saya mending jangan kelewat nekat. Menariknya lah ini, belum lama ini saya nonton videonya Mike Mussel dari kanal High Intensity Health. Dia ringkaskan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa fasting Ramadan sekitaran 30 harian ternyata secara ilmiah sudah bisa membawa manfaat yang mantap, comparable dengan extended fasting yang kelas berat-berat tadi itu. Yang diteliti bukan sembarang orang yang ngawur puasanya dan kondisinya ancur-ancuran, tapi yang diteliti itu yang disiplinnya sesuai pakem standar dan titik awalnya itu relatif sehat. Detailnya dia tidak ceritakan, tapi bisa kita nalar sendiri sih menurut saya. Intinya, kalau kita optimalkan dengan cara-cara yang benar, yang sehat, fasting Ramadan itu sudah bisa jadi sarana untuk ngencengin healing rejuvenation tubuh kita. Pikirkanlah kayak gini aja ya. FMD yang semi puasa itu aja udah bisa memicu autofagi dan stem cell. Coba aja dipahami itu logikanya FMD kayak apa. Nah terus, logika FMD itu cobalah dikombinasikan dengan puasa Ramadan. Buka sahurnya itu diatur sebelum kenyang, sebelum terasa puas harus sudah stop, tahan diri. Kira-kira intinya begitu. Dan by the way, cara yang seperti itu nggak cuma lurus sama prinsipnya FMD, tapi relatif persis seperti yang seringnya dipraktekin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan intinya puasa Ramadan itu kan memang mengasah kemampuan untuk menahan diri toh ya. Kebayang nggak sih? FMD 5 hari aja itu manfaatnya mantap, sedangkan Ramadan itu 30 hari alias 6 kali lipatnya FMD. Mestinya lebih mantap lagi loh. Hasilnya kalau diseriusin walahu alam. Bahkan karena mantapnya itu, makin kesini saya makin sering ketemu sama orang non-muslim tapi ikut praktekin puasa Ramadan. Bahkan ikut bangun sahurnya segala. Nggak cuma coba-coba ikut-ikutan, tapi beneran secara disiplin setiap tahun. Di luar yang testimoni, saya juga sempat sih ketemu beberapa senior yang udah sepuh, 80 tahunan gitu atau lebih yang sukses menjaga kebugaran dengan disiplin puasa. Nggak mau gembar-gembor, tapi ya kesehariannya itu sudah jadi bukti nyata. Betapa kalau caranya benar, puasa yang biasa saja, kelas-kelas ringan gitu, tapi acak dan kontinu, itu sudah oke banget, sehingga rasanya nggak perlulah kita edan-edanan extended fasting sampai 48 jam atau lebih. Begitu deh, tapi sekali lagi, ini pendapat pribadi saya, banyak juga pakar yang pendapatnya beda sama ini, dan bahkan ada yang nyata-nyata merekomendasikan untuk puasa sampai 48 jam, 72 jam, kayak gitu. Kalian pro-nya sama yang mana silahkan aja. Apakah pro sama Cak Imin atau pro sama profesor dari Madura? Yang penting pemilu berjalan lancar dan damai. Kok jadi minggu soal pemilu nih? Udah dulu lah ya. Terima kasih.